Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surabaya dan sekitarnya, para pendengar Al-Hikmah FM di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang tafsir ayat pertama dari surat Al-Humazah. Bunyinya wailul likulli humazatil lumazah. Saat itu kita jelaskan bahwa al-humazah dan al-lumazah, para ulama berbeda pendapat mengenai dua kata ini, apakah satu makna atau berbeda maknanya. Di antara mereka yang berbeda, atau di antara para ulama yang berpendapat bahwa dua kata itu berbeda, mereka di antara mereka sendiri terjadi perbedaan pendapat, bedanya apa antara dua kalimat tersebut. Ibnul Jauzi menyebutkan 7 pendapat, dan kemarin kita sebutkan berapa pendapat? 4. Siapa yang menyebutkan? Ya. 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 Bagus, silakan. Monggo. Ini 4 pendapat para ulama dalam menafsirkan al-humazah dan al-lumazah. Dan sebenarnya antara 4 pendapat itu, baik yang mengatakan al-humazah itu adalah orang yang mencela di depan, orang yang dicela, sedangkan al-lumazah adalah orang yang mencela di belakangnya, atau kebalikannya. Atau pendapat yang mengatakan bahwasanya al-humazah adalah orang yang mencela dengan matanya, al-lumazah mencela dengan lisannya. Atau pendapat yang sebaliknya, seluruh pendapat itu sebenarnya mirip karena sama-sama mencela. Terus kemarin kita sebutkan motif orang yang mencela. Motif orang yang mencela macam-macam. Saat itu kita sebutkan 2 motifnya. Sebutkan 2 motif itu dan hukumnya apa. Silakan. Kok sepi? Ya. Yang pertama serius motifnya, yang kedua bercanda. Dan hukumnya, yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh? Atau yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh? Oh, yang pertama dan kedua sama-sama tidak boleh. Bagus. Kemudian terakhir kita sebutkan tentang satu jenis mencela yang sangat jelek. Kalau yang tadi jelek, kalau yang ini sangat jelek. Apa itu? Ya. Mencela lantaran agama atau akidah seseorang. Bagus, silakan.
Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Humazah. Bunyinya apa? Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Apa artinya? Yaitu orang yang jama'a malau. Apa jama'a malau? Mengumpulkan hartanya. Wa 'addadah. Apa 'addadah? Menghitung-hitungnya. Berarti ini tercela ya? Iya ya. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Ini tercela. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman buat orang yang suka mencela dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya. Ini ayat pertama isinya adalah ancaman buat mereka yang gemar untuk mencela orang lain. Ayat yang kedua isinya adalah celaan buat mereka yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Pembahasannya beda enggak? Beda enggak? Beda. Ada hubungannya enggak? Ada. Apa hubungannya? Sama-sama tercela? Iya. Kalau itu gampang banget itu. Enggak, tapi antara ayat pertama dengan yang kedua, hubungannya apa? Allah lagi berbicara tentang perilaku orang yang suka mencela, kok tahu-tahu pindah pembahasannya tentang masalah harta. Apa hubungannya antara mencela dengan harta? Apa hubungannya? Maksudnya? Jadi yang miskin dicela, yang kaya nggak dicela gitu. Gitu. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Ini sudah dibukakan pintunya nih, tinggal masuk aja nih. Pintunya sudah dibukakan. Ada yang lain? Ini sudah saya singgung kemarin ketika kita menjelaskan tafsir global. Masih ada yang ingat? Belum lama kok, baru 2 minggu. Oh, 2 minggu lama Ustaz. Nah, korelasinya kata para ulama, orang yang mencela, suka mencela orang lain, di antara motif yang mendorong dia suka mencela adalah karena dia suka mengumpulkan apa? Harta. Loh, apa hubungannya Ustaz? Iya. Orang yang suka mengumpulkan harta dan dia tidak menunaikan kewajiban harta tersebut, biasanya dia itu merasa bahwasanya hartanya itulah barometer untuk menilai segala sesuatu. Sehingga harta dia yang sedemikian banyak itu mengakibatkan dia suka memandang remeh orang lain. Makanya orang yang sombong, maaf, lebih banyak orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Apa ada orang miskin sombong? Gue jadi wong kere kebangetan. Wis kere sombong. Karena nggak ada apa dorongannya. Kalau orang kaya orang kaya sombong itu wajar? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Tapi ada sesuatu yang mendorong dia. Ada motifnya, ada alasan dia untuk sombong. Orang miskin kok sombong? Alasannya apa? Ya. Jadi orang yang suka mengumpulkan hartanya dan dia tidak mengikuti aturan agama dalam hal itu, biasanya dia akan menghitung segala sesuatu, menilai segala sesuatu itu dengan ukuran harta. Dia menilai orang dari hartanya, dia menyikapi orang dari hartanya. Dia memandang orang kalau miskin berarti menyikapinya sesuai dengan kadar kemiskinan dia. Kalau orang kaya disikapinya dengan sesuai dengan kadar kekayaannya. Sehingga kalau dia ketemu sama orang kaya, ramahnya luar biasa. Tapi kalau ketemu sama orang miskin, lah, orang butuh nyong ngerokok. Begitu pula ketika dia akan memilih besan pun juga seperti itu. Kalau tidak satu level,
Nggak satu strata itu rasanya kok nggak enak. Jadi kalau pegawai negeri masa besannya petani, padahal belum tentu pegawai negeri itu lebih kaya dari petani. Atau bisnismen, pengusaha, masa kok besannya, maaf ya, orang yang mungkin kerjanya menjadi kuli bangunan mungkin nggak level lah, kata dia. Orang punya supermarket ya seharusnya biasanya juga orang punya mall, bukan supermarket lagi. Menteri ya seharusnya biasanya apa? Menteri, presiden. Tidak harus. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagian orang mengumpulkan harta kemudian terpicu untuk suka mencela orang lain. Ini korelasi yang disebut oleh sebagian ulama, di antaranya disebutkan dalam kitab Fathul Qadir karya Asy-Syaukani, juga tafsir Al-Qasimi. Kemudian kita kembali kepada ayatnya, bunyinya apa? Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita secara lahiriah, secara letterlock, bahwa orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitungnya itu tercela. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Jangan mengumpulkan harta? Mengumpulkan? Ngitung? Masa ora dihitung, Ustaz? Berarti kita tercela dong. Iya. Tercela enggak? Enggak. Loh tadi iya sekarang enggak, gimana toh? Dihitung zakatnya. Masa dihitung zakat etok? Masa nggak pernah ngitung-ngitung duit wingi pira, gaji siki sepira, saben wulan deleng saldonya berapa kok? Masa nggak ngitung itu namanya? Ngitung. Apakah itu yang dimaksud dari ayat ini? Apakah ayat ini berarti kita itu tidak boleh nabung? Apakah arti dari ayat ini kita tidak boleh nabung? Jangan punya tabungan? Rata-rata dari kita punya tabungan. Untuk apa tabungan jenengan? Persediaan apa? Makan. Rata-rata dari kita adalah mikir untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Anak ketika tahun ajaran biasanya butuh biaya yang besar. Itu yang sudah jelas. Yang tidak jelas mungkin kebutuhan-kebutuhan mendadak, seperti mungkin suatu saat kita sakit. Kalau kita punya tabungan kan kita ada sesuatu yang bisa kita andalkan untuk pengobatan, ya. Apakah seperti ini tidak boleh? Boleh enggak? Loh, itu kan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta bukan? Iya, tidak bisa dipungkiri itu mengumpulkan harta. Jenengan setiap bulan mengumpulkan sekian, itu kan mengumpulkan harta. Berarti kalau kita memahami ayat tadi secara letterlock, menabung juga tercela. Namun hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari disebutkan, kana Rasulullah SAW yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim. Rasulullah SAW pernah memberikan nafkah 1 tahun untuk keluarganya. Nafkah untuk berapa? 1 tahun. Pernah dalam Sahih Bukhari diceritakan ketika beliau mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, beliau memberikan nafkah untuk keluarganya 1 tahun. Ini namanya ngumpulkan enggak? Ngumpulkan enggak? Jelas ngumpulkan. Lawang jatah 1 tahun dikasihkan, bukan dikasih setiap hari enggak, tapi 1 tahun dikumpulkan, ini untuk 1 tahun. Itu kan ngumpulkan apa bukan? Ngumpulkan. Kenapa Nabi SAW mengumpulkan harta? Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan alladzi jama'a malau wa 'addadah. Apa tidak kontradiktif? Jawabannya tidak. Dan untuk memahami itu kita harus memahami bahwa orang yang punya harta itu ada klasifikasinya atau pembagian kepemilikan harta perorangan. Saya berbicara tentang perorangan karena nanti kalau negara itu beda, ya.
Ini kita berbicara tentang perorangan, person, masing-masing dari kita, individu. Kalau orang punya harta secara individu, itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta dia sudah mencapai nisab. Harta dia sudah mencapai apa? Nisab. Apa itu nisab? Batas minimal wajib zakat. Berapa? Kok 2,5%? 2,5% itu kadar yang zakatnya, tapi jumlah hartanya harus dikeluarkan 2,5% itu kalau sudah sampai berapa? Berapa? 90 gram emas. Kalau perak 500 sekian. Kalau emas, kata para ulama, jadi harta nisab itu kan yang namanya harta kan macam-macam, ya. Ada duit, ada emas, ada perak, ada harta dagangan dan seterusnya. Ini semuanya itu mengerucut dikembalikan kepada nisabnya emas dan apa? Dan perak. Nisabnya emas itu adalah 91 gram 3/7. 91 gram 3/7 gram. Emas murni 24 karat. Kalau perak berapa? Kalau perak 595 gram. Sama juga. Perak murni 24 gram. Itu berapa duitnya itu, Ustaz? Yang namanya harga emas itu kan fluktuatif. Naik dan turun. Perak juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui harta kita sudah sampai nisab atau belum, maka kita perlu mengetahui harga emas atau perak saat itu. Sebagai contoh sekarang, katakanlah perak itu harganya 25.000. Berapa? 25.000 per gram. Berarti kalau 500 berapa tadi? 95 gram itu berapa? Mana guru matematika? Pundi guru matematika? Oh, guru matematika kalkulator ya berapa? Berapa? Keluarnya adalah 14.875.000. Berapa? 14.875.000. Mungkin buat mudahnya saja berapa ya? 15 juta padane ya. Ini untuk memudahkan saja. 15 juta. Berarti kalau jenengan sudah sampai duitnya berapa? 15 juta dan sudah ngendon berapa? 1 tahun, saat itu berarti jenengan harus mengeluarkan berapa? 2,5%. 15 juta. Sudah sampai belum hartanya jenengan? 15 juta? Belum. Ada yang sampai, ada yang belum. Ini yang pertama. Ini jenis manusia pertama, orang yang hartanya sampai nisab. Berarti duitnya sudah sampai berapa? 15 juta. Yang kedua, orang yang hartanya tidak sampai nisab. Berapa? Ya di bawah itu. Ada yang 14 juta, ada yang 1 juta, ada yang tabungannya 100.000, ada yang tabungannya 10.000. Itu semuanya masuk dalam kategori orang yang hartanya belum sampai apa? Nisab. Kemudian orang yang hartanya sudah sampai nisab masih bisa dibagi lagi. Hartanya dia zakati. Ini orang yang taat ini. Orang yang taat. Dia keluarkan zakatnya dari 15 juta 2,5%. Berapa? 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 Ada 375, ada 400.000, ada yang mana ini? 375. Guru matematika ya, Pak. 375.000. Dari berapa? 15 juta. Ini ada orang yang taat. Jadi yang hartanya sampai nisab kan macam-macam juga toh. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Ini masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama orang yang hartanya mau dizakati. Yang kedua orang yang hartanya tidak dizakati. Semoga kita tidak termasuk golongan tersebut. Amin. Ya. Sudah. Kemudian orang yang hartanya dizakati masih bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang setelah dizakati, harta yang tersisa itu habis untuk kebutuhan pokok. Jadi setelah dizakati,
Berarti 15 juta dikurangi berapa tadi? 375.000, sisanya 14 juta 250.000. Ini semuanya habis untuk kebutuhan pokok. Apa iya Ustaz? Mungkin enggak? Mungkin. Sekarang masuk perguruan tinggi fakultas kedokteran berapa? Orang cukup, sisanya itu malah enggak cukup ya. Jadi mungkin kan orang sudah sampai nisab, setelah disakati hartanya habis untuk kebutuhan pokok. Mungkin, sangat mungkin. Ini orang yang berikutnya. Nah, yang kedua orang yang sisanya habis. Oh maaf, ini berarti keliru ini. Kalau yang kedua berarti apa? Masih ada apa? Sisanya. Ini berarti keliru, bukan tidak tersisa, tapi apa? Masih ada sisanya. Wah, berarti itu orang kaya banget Ustaz. Iya, kaya banget. Sudah dikurangi zakatnya, masih untuk kebutuhan pokok, masih sisa, bahkan bukan untuk satu turunan, bahkan mungkin sampai 7 turunan. Ada orang seperti itu? Ada. Banyak? Enggak tahu saya. Kalau banyak tidaknya saya belum pernah survei itu. Nah, menurut jenengan ini pembagian ini kalau diringkas jadi berapa golongan itu? Ayo kita ajak mikir ini sekarang. Ini pelajaran mikir sekarang. 2? Kok Didik diringkasnya? Nah, siapa coba? Ada yang lain? Tinggal nyebutkan angka aja. Dari 1 sampai 6 berapa itu? 6 kebanyakan, namanya nggak ngeringkas 6 itu. Berapa? 4. Bagus. Ringkasannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang nominal hartanya kurang dari nisab. Ini satu golongan, tidak sampai nisab. Berarti kebalikannya, yang kedua apa? Hartanya melebihi nisab tapi tidak ditunaikan zakatnya. Ini golongan yang jelek. Ini yang kedua. Yang ketiga, hartanya melebihi nisab, sudah ditunaikan zakatnya, tapi sisa hartanya tidak melebihi harta pokoknya. Artinya ya cukup untuk harta, untuk apa? Untuk kebutuhan pokoknya. Nah, yang keempat, ini yang paling kaya, yaitu orang yang nominal hartanya melebihi nisab, sudah ditunaikan zakatnya, masih ada sisa hartanya yang melebihi kebutuhan pokoknya. Masing-masing dari 4 kelompok ini, jenengan masuk yang mana? Hah? Oh, jangan nomor 1 kabeh lah. Mau nomor 4 lah. Ya macam-macam Ustaz, tergantung kondisi kita masing-masing. Dan ini bukan untuk membedakan strata penilaian, bukan loh. Ini kita lagi bicara masalah hukum. Kalau kita tahu ini, kita masuk dalam alladzi jama'a malau wa addadah atau tidak. Ini fungsinya ya. Fungsinya kita membagi ini adalah untuk mengetahui sebenarnya kita ini masuk dalam ayat kedua dari surat Al-Humazah atau tidak. Sudah? Sampai sini bisa dipahami? Kita akan bahas masing-masing dari golongan tersebut. Kita mulai dari golongan yang pertama. Siapakah mereka? Mereka adalah yang nominal hartanya kurang dari nisab. Bolehkah orang yang hartanya kurang dari nisab mengumpulkan harta? Jawabannya boleh. Bersyukurlah jenengan yang hartanya kurang dari nisab. Kalau tadi tidak ada yang ngaku, sekarang alhamdulillah, berarti nyongsing pertama baiklah. Jadi kalau harta kita belum sampai nisab, saat itu kita boleh nabung. Kenapa Ustadz boleh nabung? Karena harta itu dianggap sedikit. Jadi harta yang belum sampai nisab itu dianggap sedikit. Dan yang sedikit itulah tidak bisa seorang insan itu melepas diri dari kebutuhan terhadap yang sedikit itu. Karena kebutuhan pokoknya ada di dalam yang sedikit itu. Maka diperbolehkan bagi dia untuk menabung, untuk mengumpulkan hartanya. Karena memang hartanya itu ya cuma segitu-gitu saja. Ini golongan yang pertama. Golongan pertama adalah orang yang hartanya kurang dari nisab, maka hukumnya adalah boleh untuk apa? Menyimpan. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah orang yang hartanya lebih dari nisab tapi tidak dizakati.
Orang yang seperti ini boleh nabung tidak? Boleh nabung tidak? Hah? Jawabannya orang yang seperti tidak boleh nabung berdasarkan ijma' para ulama. Haram untuk nabung. Maka hati-hatilah orang-orang yang tidak bayar apa? Zakat. Orang tahu membayar zakat, tabungannya akeh banget. Ya, tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh Ustaz? Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Surat apa? At-Taubah ayat berapa? 34 sampai 35. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang alim itu siapa? Ulama. Orang alim itu ulama. Rahib itu siapa? Apa rahib? Ahli ibadah. Wah, ulama kok memakan harta dengan cara yang batil, ini gimana? Malah di situ Allah mengatakan sesungguhnya banyak. Banyak malah dikatakan di sini, enggak sedikit. Ayat ini sebenarnya sedang berbicara tentang ahlul kitab. Sedang berbicara tentang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Berarti kalau orang Islam ada ulama yang memakan harta yang dengan cara yang batil, itu berarti boleh Ustaz? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena ayat ini walaupun sedang memperbicarakan tentang ahlul kitab, tapi kan redaksinya apa? Umum sifatnya. Makanya ada kaidah tafsir yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan itulah redaksi yang sifatnya umum, bukan sebab khusus dari turunnya ayat tersebut. Jadi setiap orang yang punya perilaku seperti ini berarti tercela. Apa ada ulama yang suka makan harta yang dengan cara yang batil? Ada enggak? Hah? Ada. Kok ora seru kalau ngomong? Ada enggak? Ada. Berarti itu ulama yang baik apa ulama yang jelek? Ulama yang jelek. Itu namanya ulama usuk, ulama yang jelek. Siapa mereka? Ya mereka yang suka memeras. Mereka yang suka memeras jamaahnya. Ya. Untuk kepentingan pribadi. Ya. Contoh, ini contoh nyata ini. Bapak saya dulu pernah cerita. Bapak saya rahimahullah dulu pernah bercerita bahwa ada seorang tokoh agama di suatu daerah. Enggak saya sebutkan daerahnya. Bawa kewenangan. Seorang tokoh agama di suatu daerah, di depan rumahnya itu ada lonceng kecil. Apa lonceng kecil bahasanya? Bukan bel, genta apa ya? Kliningan ya. Cara dewek apa? Kliningan. Sing kaya nang ndi? Sapi. Kling 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 kling. Dia kalau butuh apa-apa itu tinggal membunyikan lonceng dia. Kling 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 kling. Nanti jamaahnya pada ngumpul. Saya mau bangun rumah. Woro-woro pengumuman. Saya mau bangun rumah. Siapa yang nyumbang semen? Kulo Pak Yai. Siapa yang nyumbang pasir? Sendiko dawuh Pak Yai. Siapa yang nyumbang keramik? Sedoyo kulo Pak Yai. Siap. Gentengnya siapa? Kulo Pak Yai. Tenagane siapa? Kulo. Ya, mulai ngesuk ya. Ya. Assalamualaikum. Rampung. Penak ya? Penak ndak? Penak nang dunya. Nah.
Orang-orang yang suka memberati jamaah pengajiannya untuk kepentingan apa? Pribadi. Ada cara yang lain. Keliling ke kampung-kampung. Keliling kemana? Kampung-kampung. Bahasanya silaturahmi. Masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, mugi-mugi rumah yang jenengan ini diberkahi sama Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan yang jenengan pinter-pinter, bojone jenengan sehat-sehat, amin, 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 amin. Wis dongakan rampung. Terus apa? Mungkin tidak belak-belakan, mungkin tidak belak-belakan amplopnya enggak. Tapi ya biasanya penghuni rumahnya itu tahu diri dalam tanda kutip. Oh wis dongakaken berarti ya tinggal apa nih? Amplope. Ya lumayan toh. Satu rumah ngasih tokoh agama kok dikasih 100 perak kan orang mungkin. Nah, 5.000 bensin. Nah, maka kasih berapa? Nanti keliling. Itu baru satu kampung itu, belum nanti kampung berikutnya. Dan tentunya yang dipilih juga bukan rumah sembarangan, rumah gede orang mungkin didongakaken. Yang dipilih tuh yang rumahnya kira-kira amplopnya apa? Tebal. Nauzubillahi min dzalik. Ada. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa ada di antara para manusia yang mereka itu memakan harta orang lain padahal mereka itu ulama dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kenapa menghalangi? Karena dengan praktek seperti itu masyarakat menjadi keberatan. Nembe teka sikit teka maning. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya dapat cerita dari salah seorang jamaah pengajian. Katanya ada kalau suatu seorang pengusaha yang kaya raya, karena kaya itu jadinya sering ditekani gitu. Suatu saat dia usahanya lagi seret. Maka ketika itu tokohnya itu datang ke rumah dia pergi. Enggak ditemuni sama dia. Ditanya sama temannya, "Loh jenengan itu kedatangan tamu kok malah pergi?" "Wah, saya enggak punya duit deh." "Loh bilang aja enggak punya duit atau ngenyang." Bilang aja enggak punya duit. Kenapa? "Wah, saya takut didoakan jelek loh." Masya Allah. Dikatakan ya Allah, jenengan itu yang namanya doanya dia itu belum tentu mustajab. Ya. Jadi sekarang doa mendoakan itu dijadikan komoditi dagangan. Ya. Dijadikan komoditi dagangan. Siapa yang bayar sekian dongane luwih mustajab. Ya. Bahkan saya baru beberapa saat yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu diceritakan oleh salah seorang dai, katanya ada bisnis doa. Bisnis apa? Doa. Satu doa itu harganya 40 juta. Satu doa harganya berapa? 40 juta. Masya Allah. Ini tak wedonga gratis. 40 juta. Subhanallah ya Rabbi. Kok ada orang yang percaya? Itu loh yang memprihatinkan tuh di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan, "Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Banyak di antara para ulama dan juga para ahli ibadah, tentunya ini ulama yang menyimpang ya, bukan ulama yang beneran. Kalau ulama beneran insyaallah mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Tapi ini adalah ulama apa istilahnya? Ulama gadungan. Ulama-ulamaan. Nah. Ini peringatan dari Allah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Makanya tadi dikatakan bahwa orang yang menimbun harta dan dia tidak menzakatinya, di sini disebutkan tidak menginfakkannya di jalan Allah,
maka kasih tahu mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan apa siksaan tersebut. Kata Allah, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka Jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian emas dan perak yang sudah meleleh itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai setrika untuk membakar muka mereka, lambung dan punggung mereka. Itulah hasil. Ya. Emas dia yang begitu banyak yang ditumpuk, duit dia yang begitu banyak yang ditumpuk, entah yang halal, entah yang tidak halal. Seandainya tidak dizakati, maka semuanya nanti pada hari kiamat akan dididihkan, dibakar, dilelehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk menyiram muka, perut dan punggung mereka. Kemudian Allah berkata, "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Inilah harta benda yang kalian dulu simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ini yang hartanya sampai nisab kemudian tidak dizakati. Hukumnya apa? Haram untuk nabung. Kalau pengen nabung, caranya apa? Ikuti golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, siapakah mereka? Golongan yang ketiga adalah orang yang hartanya lebih dari nisab dan sudah dizakati. Berapa tadi? Duitnya berapa tadi? 15 juta. Sudah dikeluarkan zakatnya berapa? 370 berapa tadi? 70.000. Bener loh. Wis bola-balik kok salah kok. 375.000. Ya sudah. Berarti sisanya berapa? 14 juta 225.000. Betul? Ya. Hah? Oh 665. Maaf Pak. Saya matematikanya jelek dari dulu emang. Sisanya ini tidak melebihi kebutuhan pokok. Artinya hanya cukup untuk kebutuhan pokok dia, makan, minum, rumah, kemudian pakaian, pendidikan. Ini hanya cukup untuk itu. Bolehkah orang yang seperti ini menabung? Boleh enggak? Wah, seneng ini. Milih yang gampang. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena kita memang masih apa? Butuh. Kebutuhan pokok kita ini masih ada. Maka boleh dalam kondisi seperti ini kita apa? Menyimpan. Berarti yang terakhir adalah golongan yang keempat. Golongan yang keempat adalah mereka yang hartanya lebih dari nisab. Sudah dizakati, tapi masih ada sisa. Setelah untuk kebutuhan pokoknya semuanya, bahkan untuk kebutuhan anaknya yang masuk fakultas kedokteran saja masih apa? Masih sisa. Kalau kita kan pot-potan ngutang anaknya ini enggak, ini masih anaknya 5 semuanya kedokteran, ya sisa bae. Masya Allah duit akeh temen. Orang yang seperti boleh nabung enggak? Boleh kabeh kayak gue. Para ulama berbeda pendapat. Namun mayoritas ulama atau biasa disebutkan dengan jumhur ulama itu membolehkan. Alhamdulillah iso nabung. Tapi jenengan sudah zakat belum? Nah, kalau sudah zakat, jenengan bisa masuk kategori ini. Mayoritas ulama mengatakan boleh nabung. Apa sih argumennya? Di antara argumen yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk menguatkan pendapat mayoritas ulama ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Cerita tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa sahabatnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini suatu saat sakit keras.
sampai dia itu memprediksi sebentar lagi akan mati, akan meninggal. Nabi SAW menjenguk Sa'ad, sakit parah. Saat ini memanfaatkan kunjungan Nabi SAW. Saat berkonsultasi kepada Nabi. Apa isi konsultasinya? Ya Rasulullah, usi bimali kullihi. Wahai Rasul, boleh enggak kalau saya mewasiatkan seluruh hartaku saya infakkan? Seluruhnya. Jadi saat ini orang kaya dan dia pengen punya amalan yang besar. Maka dia sudah sadar sebentar lagi akan meninggal. Dia sudah merasa, maka dia bertanya kepada Nabi SAW, boleh enggak saya berwasiat seluruh harta saya infakkan di jalan Allah? Apa kata Nabi SAW? La. Apa la? Tidak. Duh, katanya kan apik kan? Seluruh hartanya, kamu punya duit 100.000, semuanya infakkan, yakin saja mesti ada gantinya. Semuanya diinfakkan. Kata Nabi SAW, la, tidak. Akhirnya Sa'ad menurunkan, fasyatru, nek separuh gimana wahai Rasul? Jadi enggak semuanya. Berapa? Separuh. Apa kata Nabi? La, tidak. Separuh masih tidak boleh. Fathuluth wahai Rasul. Kalau sepertiga bagaimana wahai Rasul? Jadi turun ya dari semuanya jadi berapa? Setengah, terakhir berapa? Sepertiga. Kata Nabi SAW, ats-tsuluts, ya boleh sepertiga. Watstsulutsu katsir, yang sepertiga itu sudah banyak. Subhanallah. Nabi SAW mengizinkan sepertiga, itu pun kata Nabi sepertiga itu sudah apa? Banyak. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Orang kalau kita yang kurang ilmu mungkin akan menganggap, wong arep berbuat kebaikan kok malah dilarang, gimana sih? Bukankah kita semakin banyak itu semakin bagus? Kenapa kok Nabi SAW malah menurunkan, sudah sepertiga pun masih dikatakan sepertiga itu banyak? Makanya ada sebagian ulama yang berpendapat lebih afdolnya kurang dari sepertiga. Karena sepertiga itu masih dianggap apa? Banyak. Ya wis, nek wis 1/100 we. Oh enggak seperti itu. Ya, tapi di bawah sepertiga berapa misalnya? 1/4 misalnya. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Mana yang lebih afdol? Ini lagi ngobrol. Mana yang lebih afdol antara sepertiga sama 1/4? Kata sebagian ulama yang lebih afdol 1/4. Karena Nabi masih mengatakan sepertiga itu masih terlalu apa? Banyak. Berarti lebih afdol lebih sedikit dari sepertiga. Menurut sebagian ulama. Sudah Nabi mengemukakan alasan. Kenapa kok diturunkan? Kata Nabi SAW, innaka antada'a warasataka aghniya'a khairun min antada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Saat lebih baik engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan mereka berkecukupan. Lebih baik engkau meninggalkan anak-anakmu, istrimu, keturunanmu dalam keadaan berkecukupan. Ini lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga mereka meminta-minta milik orang lain. Alasan logis, sangat logis. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW itu berpikirnya jauh ke depan. Bukan hanya memikirkan kepentingan pribadinya siapa? Saat kan pengen dapat pahala, itu kan kepentingan pribadi Saat. Nabi SAW bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi Saat, tapi juga memikirkan kepentingan orang banyak. Siapa? Keluarganya Saat. Dia masih punya anak, masih punya istri. Lebih baik mana? Antara meninggalkan istri minta-minta jadi pengemis, atau mencukupkan sehingga mereka itu memiliki sifat iffah, menjaga kehormatannya. Lebih baik mana? Meninggalkan anak dan istri berkecukupan. Alhamdulillah. Dari hadis ini kata para ulama jelas menunjukkan bolehnya mengumpulkan apa? Harta untuk diwariskan kepada siapa? Ahli waris. Maka dari sini mayoritas ulama membolehkan. Tapi syaratnya sudah diapakan?
sudah dizakati. Berarti kesimpulannya ayat tadi apa Ustaz? Alladzi jama'a malahu wa addadah itu siapa? Orang-orang yang tercela yang mengumpulkan hartanya itu siapa? Orang-orang yang mengumpulkan hartanya, menghitung-hitungnya dan dia tidak mengeluarkan zakat dan kewajiban-kewajiban harta dari hartanya tersebut. Inilah yang ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Imam At-Tabari dan juga Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Qasimi dan yang lain-lainnya. Sudah tenang? Nah, berarti jenengan ini masuk apa enggak? Masuk dalam ayat itu enggak? Yo, enggak tahu toh, jenengan yang lebih tahu jenengan zakat apa enggak? Kalau jenengan zakat berarti jenengan enggak masuk, kalau jenengan tidak zakat berarti jenengan masuk dalam ayat tersebut. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya monggo. Dipending aja nih pertanyaannya. Ustadz, apa hukumnya berdakwah tapi dakwahnya ada kata-kata, ada kaitannya dengan kata-kata yang jorok? Dakwah kamu ngajak kebaikan, jorok itu kan jelek. Ini dakwah kepada apa ini? Dakwah kepada kebaikan atau keburukan ini? Itu dakwah tapi dakwah kepada apa? Keburukan. Tidak boleh. Nabi SAW humor, pernah menyelipi kehidupannya dengan humor, tapi humornya kan beretika, nggak ada unsur bohongnya, juga nggak ada unsur jorok-joroknya. Mana coba Nabi SAW pernah ndak menyelingi kehidupannya dengan hal-hal yang jorok? Nggak ada. Nah, nggak benar ini, ya. Tahun ini saya telah mendaftar haji dengan biaya 25 juta dan sudah masuk ke rekening bank. Berangkat haji 2024. Wah, Masya Allah. Apakah harta yang di rekening uangnya itu wajib dizakati? Para ulama menjelaskan bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah harta yang kepemilikan kita terhadap harta tersebut sempurna. Kita memiliki harta itu secara sempurna. Tandanya apa kalau sempurna? Tandanya itu jenengan bebas untuk mengambil, mengeluarkan kapan jenengan mau. Itu diantara tanda kepemilikan sempurna. Jenengan bisa nggak ngambil itu duit yang sudah ditabung? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sudah masuk nggak boleh diambil kecuali kalau mati. Ya. Tapi selama kita masuk tidak boleh mengambil. Berarti zakat itu, berarti harta itu bukan termasuk harta yang wajib untuk dizakati. Nah, bila hartanya berupa rumah atau kendaraan, apakah wajib dizakati padahal biaya hidupnya masih pas-pasan? Apakah rumah itu tempat tinggal dia atau rumah dikontrakkan? Apakah mobil itu mobil rentalan atau mobil dipakai sendiri? Atau kendaraan dipakai sendiri? Kalau dipakai sendiri maka tidak wajib dizakati. Ya, rumah yang kita tinggali sendiri. Kalau ada rumah, jenengan sudah punya rumah, kemudian jenengan punya rumah lain yang dikontrakkan. Hasil kontrakan itu, duitnya, hasil apa? Kontrakannya. Kalau sampai nisab ya wajib dizakati. Sama juga mobil rentalan, ya, punya mobil 10 misalnya, direntalkan misalnya, bukan untuk kepentingan pribadi dia, yang seperti itu juga sama. Kalau hasil dari rentalan itu sudah sampai apa tadi? Nisab, maka wajib dizakati. Salat malam apa sajakah yang dilakukan oleh Rasul SAW dan berapa rakaat? Salat tahajud, qiyamul lail
sama sholat witir. Walaupun witir sebenarnya juga bisa dikategorikan dalam sholat apa? Sholat malam. Berapa rakaat? Maksimal 13 atau 11. Maksimal 13 atau 11. Itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Witirnya minimal berapa? 1. Qiyamul lailnya minimal 2. Ya, sholat tahajudnya minimal berapa? 2. Witirnya minimal 1. Maksimal yang dipraktekkan oleh Nabi maksimal adalah 13 atau 11 rakaat. Apakah tercela atau terpuji orang yang mendahulukan kebutuhan vital keluarga, makan, minum, rumah, dan pendidikan, atau kepentingan agama, yang mana yang harus didahulukan? Memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib. Memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan bersedekah itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau Anda duitnya sudah sampai ke nisab, maka itu wajib untuk dikeluarkan atau dizakati. Tapi kalau belum sampai nisab, maka hukumnya adalah sunnah. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Kita juga sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.